Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Udah bisa? Ya sudah Ustazah. Ini belum pernah pakai Zoom ya? Iya belum deh. Kok kayak Belum. beda gitu. Iya. Ini saya pakai aplikasi yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya pakai Google Meet ya, biasanya pakai Iya Google deh. Meet. Hari ini saya pakai ini Zoom meeting ini. Nanti teman-temannya kalau nggak bisa diajarin ya, Iya deh. diajarin Mas Fakih Iya caranya. deh. Iya, saya itu lupa. Tak kira itu udah pernah pakai Zoom sebelumnya. Makanya kemarin saya nggak ngasih instruksi dulu, nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih pemberitahuan dulu gitu. Oke. Terus tadi Nah, baru ketika Mas pakai eh, WA itu saya baru sadar, oh iya belum pernah berarti itu belum pernah pakai Zoom ya udah ini udah bisa ya gampang kok kayak yang kemarin. Ini iya deh. nanti saya rekam, nanti rekamannya saya saya share di grup ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk belajar di rumah. Jadi rekaman Iya. hari ini, rekaman belajar hari ini itu ini di Zoom ini nanti saya rekam, terus kemudian nanti saya upload, saya kirimkan di grup beserta materinya, gitu ya. Nah, nanti jadi setelah setelah kuliah ini bisa dibuka. Jadi meskipun di rumah, kalau misalkan lupa atau apa, kalau lupa atau apa nanti bisa buka lagi, Beli. maksudnya bisa dilihat lagi, gitu ya, Mas Fakih ya. Nah, Iya deh. gimana ini kabarnya Mbak Farah sama Mas siapa namanya? Mas Fatur. Satunya? Oh, Mas Fatur. Fatur. Iya. Kenapa ya Ya katanya kira-kira? nggak tahu mau minta ke HP-an deh. Tapi belum ada yang WA saya. Kira-kira kenapa? Maksudnya enggak, maksudnya kesulitannya itu apa kok tidak bisa kuliah hari Sabtu? Mungkin ada kendala atau apa? Ya mungkin sibuk karepnya sendiri mungkin. Sibuk karepnya sendiri. Sibuk. Iya. Oh iya, iya kan karena berapa kali ya? Berapa kali nggak ikut? Kan kalau pas puasa itu ikut sebentar-sebentar masih kuliah. Iya. Kalau setelah ini 2 kali ini belum 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 pernah ikut sama sekali. Gitu. Mungkin kalau ada kendala atau apa, nanti bisa disampaikan ke kita ya. Maksudnya kendalanya Iya apa? deh. Atau mungkin tidak bisa di hari Sabtu atau apa karena kalau Sabtu itu sibuk atau gimana gitu. Nanti bisa Iya deh. disampaikan ke kami. Misalkan kalau memang hari Sabtu itu tidak dimungkinkan untuk bisa kuliah, mungkin mau ganti hari atau gimana gitu. Atau ada kendala apa, seperti apa, itu bisa dikomunikasikan ke kita. Nanti kita diskusikan, nanti enaknya bagaimana, solusinya gimana, gitu. Ya Mas Fakih ya. Iya. Iya deh. Kalau Mas Fakih ini oke nih, rajin ini. Terus kuliah sip. Sip ya. Oke. Tuh. Ada di kampus. Kenapa? Ada di kampus Kenapa ya Mas kamu Fakih? deh. Iya, Ada di kampus jadi sekarang. iya hari ini saya ada di kampus hari ini masuk. Kalau Sabtu kemarin di rumah, kalau Sabtu ini di kampus. Oke, gitu ya Mas Fakih ya. Hari ini itu pertemuan kelima ya. Eh, Yang Sabtu kemarin pertemuan keempat. Kelima. Nah, ini pertemuan kelima. Nah, kemarin pertemuan keempat.
mata kuliah sebelumnya kan sudah UAS. Nah, ini ganti mata Iya deh. kuliah. Ganti mata kuliah yang baru. Gitu. Kalau kemarin kita belajar tentang metodologi pembelajaran, tentang RPP, tentang metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran, terus kemudian membuat RPP di learning gitu ya. Nah, Iya. hari ini saya mulai dengan mata kuliah yang baru. Nah, kemarin kan mata kuliahnya semester ini ada metode pembelajaran, ada sekarang ada tentang General English. Jadi kita masih ada 4 pertemuan lagi ya. 2 Iya. pertemuan nanti General English, 2 pertemuan lagi nanti SPM, Sistem Pengukuran Fisika, kemudian UAS gitu ya. Nah, ini General English-nya saya mulai kuliahnya hari ini. Jadi nanti pertemuan 5-6 General English, kemudian 7-8 nanti pakai SPF, Seminar Pendidikan Fisika, kok seminar pendidikan fisika, Sistem Pengukuran Fisika, terus habis itu pindah sama Pak Faiz ya kuliahnya. Habis itu sama Gitu. Ustadz Faiz kuliahnya. Gitu. Saya ngajar, saya ganti kelas lagi, ganti kelas yang lain. Begitu Mas Oke. Nah, ini sekarang mata kuliah General English. General English itu adalah mata kuliah bahasa Inggris secara umum ya. Jadi nanti saya ajari sedikit bahasa Inggris, sedikit aja bahasa Inggris yang kita pergunakan untuk keperluan umum. Keperluan-keperluan umum basic ya, pemula, bahasa Inggris pemula basic. Kemudian Kemudian nanti juga saya ajarkan tentang term-term fisika dalam bahasa Inggris. Jadi Inggris. ya bahasa Inggris untuk sehari-hari itu memang agak berbeda dengan bahasa Inggris yang dipakai untuk pembelajaran fisika. Jadi kita di fisika itu ada istilah-istilah sendiri gitu bahasa Inggrisnya. Misalkan Oke. bahasa Inggrisnya masa itu apa gitu ya. Lebih banyak belajar ke vocabnya sih nanti kalau istilah-istilah eh, fisika dalam bahasa Inggris itu. Nanti nanti banyak vocabnya. Ini saya ajari dulu tentang bahasa Inggris secara umum, bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu saya ajari tentang bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris dalam fisika. Begitu. Jadi kalau di fisika itu ada yang agak berbeda ya, kayak misalkan kecepatan itu bahasa Inggrisnya apa. Fisika itu bahasa Inggrisnya Gitu. apa gitu aja. Istilah-istilah itu ya nanti apa bahasa Inggrisnya. Itu basic-basic aja. Nah, yang pertama ini saya jelaskan tentang bahasa Inggris secara umum ya. Bahasa Inggris secara umum itu ada empat, ada empat ya. Ada 4 macam. Ada vocabulary itu reading, ada jadi reading itu membaca. Kalau membaca dalam bahasa Inggris berarti harus paham kata-katanya ya. Gimana bisa Gitu. membaca kalimat berbahasa Inggris kalau tidak mengerti arti dari masing kata-kata itu. Jadi uh, reading itu harus memiliki banyak vocab ya semua sih sebenarnya nggak hanya reading ya. Komunikasi juga ngomong juga harus bisa vocab itu. Jadi ada 3, ada reading, ada grammar, sama ada pronunciation. Pronunciation itu ngomongnya, komunikasinya, pronunciation. Ada 3 itu. Jadi harus bisa membaca, harus bisa ngomong gitu ya. Dalam dalam artian sederhananya itu kalau kita menguasai membaca bahasa Inggris sama ngomong dengan bahasa Inggris itu berarti kita udah selesai, udah pinter bahasa Inggris. Nah, Oke. ketika membaca dan berbicara, ya, ketika membaca, reading dan communication itu, ketika berbicara dan membaca itu diperlukan yang namanya grammar. Grammar itu aturan ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita tahu kalimat itu tersusun dari SPUK kan kayak gitu ya.
subjek, Iya deh. predikat, nah, kayak gitu. Nah, ya sama di bahasa Inggris juga ada aturan-aturannya, namanya grammar. Nah, aturannya. Kalau kita mau ngomongin sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, yang sudah terjadi, itu grammarnya, aturannya berbeda dengan kalau kita mau ngomong pada saat kejadian sekarang, itu ya. Kalau bahasa Indonesia kan gampang ya. Saya belum makan. Nah, itu udah. Saya sudah makan. Kan itu aja ya. Beda-beda Iya. vocabnya, beda katanya. Sudah makan, belum makan. Saya akan makan, kan kayak gitu. Nah, Iya, kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Inggris sudah, belum, akan itu nanti katanya berbeda itu. Nanti apa namanya tensesnya itu berbeda, susunan kalimatnya itu akan berbeda, akan mengalami perubahan kayak gitu Mas Fakih. Nah, tapi kalau untuk belajar grammar ini nanti aja ya di mata kuliah bahasa Inggris yang lebih advance, lebih ini lagi, lebih lanjut lagi gitu. Nah, yang sekarang saya ajari di sini adalah bahasa Inggris tentang vocabulary-nya aja. Jadi kita belajar vocabulary dan uh, pronunciation yang belajar tentang katanya dan bagaimana mengucapkan kata itu gitu. Jadi ini misalkan ini tulisannya kan vocabulary gitu ya. Tapi ini nggak bisa iya, dibaca vocabulary, itu tidak bisa tidak dibaca vocabulary itu tidak. Ini dibacanya vocabulary. Nah, ini iya. pronunciation. Nah, jadi di bahasa Inggris itu begitu, agak berbeda antara yang ditulis dengan apa yang harus kita omongkan, keluarkan itu ada perbedaan itu. Ini kan ini grammar, ini tapi kita harus membacanya grammar kayak gitu Mas Laki. Nah ini Iya. saya ajari tentang itu vocabulary sama pronunciation-nya aja. Nanti untuk grammarnya nanti di selanjutnya di bahasa Inggris yang lebih advance, lebih lanjut lagi. Nah kalau belajar vocabulary-nya bagaimana? Nah, kalau belajar vocabulary-nya nanti saya akan ajari kosakata. Vocabulary itu kosakata per kata per kata nanti artinya apa kayak gitu itu namanya vocabulary. Nah, Tapi vocabulary yang saya ajarkan pertama itu adalah tentang daily routine. Daily routine itu adalah kegiatan sehari-hari. oke. Jadi percakapan-percakapan sederhana yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ah, Ya, gimana Mas Fakih? iya deh. Oke, gitu ya jadinya. Apa itu daily? Daily ini bacanya daily routine. Daily routine itu kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan terus-menerus setiap hari. Misalnya kamu tidur, mandi, makan. Itu kan tiap hari ya dilakukan ya. Iya Pasti deh. itu. Nggak mungkin nggak dilakukan setiap hari. Jadi pasti dilakukan setiap hari. Oke. Itu nanti ada greeting, ada farewell greeting itu menyapa. Bagaimana nanti Mas Fakih memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Dan dialog conversation sederhana saja. Nah, ini ya daily routine. Ini bisa kelihatan Mas Fakih? Iya deh. Tapi kecil. Nah, diputer layarnya, di landscape kan. Iya sudah deh. Sudah landscape ya. Iya. Jadi kalau tegak itu memang kecil banget gambarnya, diputar, dilandscape atau dibesarkan bisa di zoom gitu. Iya sudah. Nah sudah bisa ya. Nah ini kegiatan Oke. sehari-hari ini. Oke. I get up. Ini apa artinya Mas pakai yang kabar yang pertama kira-kira? Mau mandi. Tuh, Bentar deh. bukan, belum. Yang nomor satu. Bangun tidur dah. Bangun tidur. Itu bahasa Iya. Inggrisnya
Bisa dibaca, tolong Mas Fakih baca. Bahasa Inggrisnya apa ini bacanya? Get up. Oke, ini bacanya I, ini Get. dibaca I get up. Oke deh. Jangan dibaca up, tapi dibaca up. I get up. Itu kalau versi cepatnya, versi fluence-nya ya, maksudnya versi bahasa Inggris yang lebih apa udah orangnya udah cacicus gitu ya udah itu bisa cepet aja. I get up gitu. Tapi kalau misalkan mau pelan-pelan, I get up. T-nya tidak dibaca T, tidak dibaca get. Jadi kayak ada D di tengah-tengah. Jadi antara T sama D. I get up. Jadi bukan I get up gitu. I get up. I get up. Kalau susah ya udah nggak apa-apa. I get up dulu aja. I get Oke. up. Ini yang pasti jangan dibaca up ya. Ini dibaca up. Oke. Up. Coba Mas. Oke. Coba dibaca I lagi. I gave. Terus I get I gave up. Dibaca apa? I get Gitu deh. gimana? Dibaca apa dibaca up. Nggak boleh, harus dibaca up. Oh, oke. Meskipun meskipun ini tulisannya up ya, tapi ini dibacanya up. I get up. Iya deh. Ini artinya saya bangun tidur. Tidur. Saya bangun tidur. Nanti kok ditanyain Mbak Farah itu, pakai lagi apa? Gitu. I get up. Saya baru bangun tidur. Oke, oke, lanjut. Lanjut. Ini apa Mas Aki? Mau mandi deh. Apa? Mau mandi. Oke. Mandi. Ini mandi. Bahasa Inggrisnya dibaca? I take. I go. Ya. Ini bacanya I take. I take a shower. Oke. I take some. I take a shower. Gitu. Coba-coba. I take a shower. Itu artinya saya sedang mandi. I take a shower. Oke, terus lanjutnya Mas. Kita belajar ini. Belajar bagaimana membacanya. Ini kan vocabnya ya. Ini vocabnya, namanya vocab. Katanya, vocabulary-nya. Nah, tapi cara bacanya juga saya ajarkan. I get up, I take a shower. Ini Mas. Kalau yang ini? I tear. Oh, Rest. ini. I tear dress mate. Ini artinya apa? Sudah mandi deh. Oh, bukan. Iya, ini kan mandi. Terus ini lagi apa? Iya. Lagi ngelap badan deh. Nah, ini lagi pakai baju. Oh. Jadi dia bangun, mandi, terus dia pakai baju. I get dressed. I get dressed. Jadi ini dress ed-nya dibaca agak-agak hilang kayak kol-kolah. Tapi nggak terlalu tebel gitu. I get dressed. I get dressed gitu. I get
dress kan ini dari kata dress ya, tapi ada id-nya. Id-nya ini berarti dia sudah memakai baju. I get dressed. Id-nya dipantulkan di belakang. I get dressed. Itu ya, nggak apa-apa atau I get dressed. Itu. Ini artinya saya sudah memakai baju. Dress itu baju ya. Shower Iya. itu air mandi. Dress itu baju. Jadi I get dressed itu saya sedang memakai baju. Baju. Gitu Mas Fakih. Terus lanjut. Yang ini lagi apa kira-kira ini orangnya Mas Fakih? Makan. Makan. Oke, makan. Bahasa Inggrisnya makan itu breakfast. I Makan have itu eat ya, makan itu eat. Makan itu eat. Jadi makan itu bahasa Inggrisnya eat. Tapi nanti disesuaikan dia sedang sarapan kah, sedang makan siang kah, atau sedang makan malam kah gitu. Kalau dia sedang sarapan itu bahasa Inggrisnya breakfast. beda. Breakfast. Breakfast. Nah, tapi kalau yang ini kan sedang makan juga ya. Tapi ini Iya, lunch. Ini makan siang. yang Yang ini makan malam. Jadi kalau mau malam. ngomong saya sedang makan gitu, yang ngomong aja I eat. Saya sedang makan. I am eating kayak gitu. Saya sedang makan. Oke. I am eating. Itu kan tidak ada waktunya ya. Dia mau sarapan, mau makan siang, atau mau makan malam kan tidak ada spesifik kapannya gitu. Kalau Iya, sedang makan ya I am eating. Gitu. Kayak eat. Bahasa Inggrisnya eat. Nah, tapi kalau lagi sarapan, berarti pakai breakfast. Kalau makan iya. siang, lunch. Kalau makan malam, dinner. Oke. Jadi kalau ini, I have, ini bacanya have. I have breakfast. Itu artinya dia sedang makan pagi, sarapan. Makan. Sarapan. Kalau I have lunch, itu lagi makan siang. I Yang have ya. Ini bacanya have lunch. Makan siang. Ini kalau siang. I have siang kalau makan malam ini I have dinner. Oke. Oke, coba Mas pakai dibaca dulu. Pelan-pelan satu-satu. I I have have freeze. have satu-satu dulu aja. I I have 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 stop have breakfast. 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 First. Satu-satu, coba lagi. I I have have breakfast. breakfast. Oke. Kalau yang ini, I I have have lunch. lunch. Kalau yang ini, I I have dinner. dinner. Oke. Ya, tadi. Gitu. Sarapan apa Mas pakai sarapan bahasa Inggrisnya? Have. Oh, sarapan. Have. Breakfast. Oh, breakfast. Iya deh. Iya. Kalau ditanya sarapan aja, itu bahasa Inggrisnya breakfast. Kalau saya sedang sarapan, I have breakfast. Oke. Kalau makan malam apa Mas pakai tadi? Makan malam I have dinner.
Iya, oke, sip. Oke, lanjut ya. Ini I I go go to to apa work. ini? Walk, Artinya work. what? Lari. Hmm. Oh, bukan. Kalau lari bahasa Inggrisnya run. Tulisannya Orang. R U N, tapi dibaca run, dibaca R A N. Yuk. Assalamualaikum. Itu tak. Iya. Iya deh. Kenapa? Oh, enggak ya. Kirain kamu dipanggil Kak penyanyi kayak kenangan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, kalau lari itu run, R U N, tapi bacanya R A N, run. Kalau work itu artinya bekerja. I go to work. Saya pergi bekerja. Bekerja. Kalau sekolah apa Mas Fakih? Sekolah. Udah Bahasa lupa Inggrisnya. deh. Sekolah bahasa Inggrisnya school. Oh, enggak ada sekul dah. School. Kalau guru, Guru. Dah. saya PowerPoint-nya sih. Kalau guru, Hmm, teacher. gitu ya. Iya, mana? Eh, si, si, si. Bilang semua. Oh, iya. Guru, teacher. Kelihatan Mas pakai. Oh, Iya kalau deh. ini, oh, kalau siswa, Siswa apa ya? Mau cari di kamus deh. oke, oke, oke. Cari dulu. Punya kamus? Enggak deh. Oke. Sudah ketemu. Bentar deh.
Nggak ketemu deh. Kamu pakai kamus apa itu? Apa deh? Pakai kamus apa? Pakai KI. kamus buku. Enggak deh. Oh, Ya agak kurang sih kamusnya. ya ada tapi biasanya Iya. ada kok. Ada kamus di kamus itu ada. Kalau siswa, maksudnya kalau kosakata ini pasti ada di kamus-kamus itu, kamus basic. Ya. Kalau siswa itu student. Mhm. Sudah ketemu? Bentar deh. Hmm. Setude deh. Oke, student. Oke. Studeng. Hmm. Di sini saya ketikkan beberapa kosakata ya. Ya deh. Nanti kita cari bahasa Inggrisnya apa aja artinya. Oke, ini Mas Pake bisa dicari satu-satu. Ruang kelas. Ya deh. Silakan. Nah, ini. Nah, Mas Pake cari yang mana dulu ini? Ini ya, ruang kelas ya.
Iya deh. Oke. Oh, ruang tamu udah. Itu terus pakai K. Ruang kelas. Kalau ruang tamu kan di rumah. Oke, ruang tamu ada apa? Living room kan di rumah. Ini cari yang di sekitar sekolah. Ruang belajar deh. Ya, boleh. Oke. Apa? Setot studi room. Ya. Oke. Ini kalau ruang belajar ya. Tapi kalau ruang kelas itu namanya classroom. Ya deh. Kalau ruang belajar, tapi biasanya kita pakai yang ini. Ruang kelas itu classroom. Oke. Lanjut Mas Pakai. Ini perpustakaan. Oke. Sudah? Belum nemu? Belum deh. Tapi sudah bisa kan? Librarian deh. Hah? Apa tuh? Oke deh. Library. Oke, terus lanjut. Kalau buku, Book dah. mm-mm. Lanjut. Kalau penghapus, Ngap- belum nemu? Belum dah.
Coba sambil dua mas, mas Jadi dua aja. Mbak Mbak Mika, pernah ikut saya apa belum? Pernah, sudah buat motivasinya dulu. Seperti itu ya. Di buku tulis ya. Coba cari di HP aja. Iya. Bisa nggak kalau cari di HP? Oh, mau keluar dulu deh. Ya nggak usah, bisa. Nggak bisa tah HP-mu? Bisa. Nanti Ya jadi bentar kecil deh. gitu. Jadi di minimize gitu, jadi kecil. Tika. Materinya apa ini? Bahasa Indonesia ya. Lima. Ya, oke. Ya, 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 bisa. ya. Kita. Halo, Mas Fakih? Loh, kok ada dua? Kok ada dua jadinya? Ini masih di mute. Oke, ini Mbak Farah baru join ya. Ya, halo Mbak Farah. Oke, saya lanjut ya. Halo Mas Fakih. Mas Fakih kok malah nggak ada suaranya? Halo. Selesai bagus. Oke, ini ya, saya lanjutkan ya. Pak Hapus itu Eraser. Teman sekelas itu kelas nih. Oke.
Kalau kepala sekolah itu headmaster. Kalau pekerjaan rumah itu homework. Kalau laboratorium itu laboratori. Kalau papan tulis itu whiteboard. Kantin. Is. Nah, sudah ya. Ini itu vocabulary atau kosakata. Ya, silakan dibaca. Nah, nih, nanti apakah cuma ini? Enggak ya, masih banyak lagi yang lain-lain. Ini yang dasar-dasar itu ini ya. Ada sekolah itu school. Guru itu teacher. Siswa itu student. Ya kalau ini student gitu aja nggak apa-apa. Student. Ruang kelas itu classroom. Classroom. Perpustakaan itu library. Library. Kalau buku itu book. Kalau penghapus itu bisa rubber, bisa eraser. Kalau teman sekelas itu classmate. Classmate. Kepala sekolah itu, oh saya buatnya ini, oh ini belum ya ini. Saya besarkan dulu lupa. Nah, besar ya. Kalau kepala sekolah itu headmaster. Pekerjaan rumah PR gitu ya. PR itu kan singkatan dari pekerjaan rumah ya. Itu homework. Terus laboratorium itu laboratori. Papan tulis kalau yang putih, nah itu whiteboard. Kalau yang hitam blackboard. Kalau di sana masih pakai yang sudah pakai papan tulis hitam apa putih, Mas Fakir? Sudah putih, Ustaz ya. Ya putih ya, sudah. Mas Fakir ini masih di mute sih. Cara nggak tahu nggak caranya meng-unmute. Untuk pihak ya, Kok hilang? terdiri atas dua unsur yang kompetensi. Ini loh, Mas Fakir ini yang ada tanda ininya dicentang dulu. Saya bisa nggak? Bisa membaca dulu, penulis, ya. Kan ada tanda kayak ini di bawahnya ini loh, Mas Fakir. Itu di klik dulu, bisa nggak? Karena suaranya nggak bisa masuk jadi. Oh enggak? TP1 menjadi Saya nggak bisa. Kemudian dapat bisa menulis. Enggak bisa Menulis. Terus bilangan kata sampai stik itu bisa. Oh iya kan nggak bisa, saya cuma bisa bisa nggak Mas pakai? Ini loh yang ada gambar mic-nya ini loh di HP-mu yang ada gambar mic-nya ini kan masih centang tuh. Nah itu kamu ini dulu.
ini dapat menulis. Ah, udah bisa ya. Terus boleh kita Sama kayak di Google Meet biasanya gitu. Ada yang tulis. Kemudian itu menjadi nah, untuk oke jadi oh, nah, kondisi ya. Kondisi ya. Kondisi. nah ini kalau papan tulisnya putih itu whiteboard, kalau papan tulisnya hitam itu blackboard. Jadi nanti kata Mbak Farah sudah putih semua, jadi semuanya di sana suka pakai yang whiteboard itu. Terus tadi kalau Iya. kantin itu juga kantin ya, tapi tulisannya beda. Kalau di bahasa Indonesia kantin gitu bisa. Kalau bahasa Inggris tulisannya gini kantin. Ini bacanya juga kantin, kantin, kantin. Terus ada pulpen. Pulpen itu bahasa Inggrisnya pen gitu aja. Pen. Gitu. Coba Mbak Farah. Coba kalau teman sekelas bahasa Inggrisnya apa Mbak Farah? Iya, Ustazah. Kalau teman sekelas bahasa Inggrisnya apa? Classmate, Ustazah. Oke. Kalau ruang kelas? Siapa, Ustazah? Ruang kelas. Dia posisinya Ruang sebagai kelas, kelas. audiens. Oke. Classroom. Oh. Oke. Saya ke atas lagi ya. Nah, Oke, tadi sudah sampai sini. Sudah sampai sini. I go to work between ini. I start work at 9. Jadi saya mulai bekerja pukul 9. I start itu mulai, work bekerja, saya mulai bekerja pukul 9. Jadi tadi I have lunch, itu tadi ya, makan siang. Saya sudah makan siang. I finish work. Finish itu selesai atau akhir atau selesai. Jadi saya selesai bekerja. I finish work. Gitu. Saya selesai bekerja. Terus Ya. I arrive home. Coba Mbak Farah. Ini apa artinya? Pulang kerja. Pulang kerja. Ya, atau sudah sampai rumah. Jadi dibaca. Bahasa Inggrisnya dibaca Mbak Farah. Ini sampai 1000 bisa makan. I Ya, arrive. melalui media gambar boleh nih melalui. Gimana? Kurang jelas saya. Kata kuncinya kalau di sini itu melalui dengan tepat. Kalau ini sudah benar, tinggal dengan 10. I arrive home. Nah, kayak gitu ya. Oke. I arrive Gitu. home. Arrive home. Ya, I arrive home. Arrive home. Itu terus I have dinner. Dinner tadi makan malam ya. Terus ini lagi ngapain mereka ini? Lagi apa kira-kira mereka ini? Iya, ini lagi nonton TV. I watch TV. Watch itu melihat. Jadi melihat atau menonton. Ada kalau see ya. See itu juga S-E-E itu juga melihat. Kalau watch itu lebih ke menonton. I watch menonton sesuatu. Kalau see itu melihat sesuatu. Beda konteks pemakaian kosakata gitu. Terus yang terakhir Tapi salah satu nggak menjelaskan atau menunjukkan. apa ini? I go to bed. Ya. Artinya
salah satu saja. Lihat. Tahu, Oke. Ustazah. Apa? Nggak tahu, Ustazah. Artinya ini kalau I get up tadi bangun, I get up itu bangun. Kalau I go to bed itu artinya mau tidur. I go to bed itu tidur. Kalau I get up itu bangun. Oke, Mas Fakti. Iya dah. Oke, ini apa tadi? Apa Mas Fakti ini tadi? Ustazah. Ya, Ini yang terakhir tadi apa artinya? bentar deh. Mau tidur dah. Iya, mau tidur. Bacanya? I go to bed. Ya, oke sip. Next selanjutnya. Nah, ini tadi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Namanya daily Iya, routines. Itu sehari-hari kita melakukan ini ya. Rata-rata kita iya lakukan deh. ini terus berulang-ulang setiap hari. Ini. Nah, ini itu bukan karangan, bukan dibuat-buat ya. Jadi kalau ngomongin daily routine itu adalah benar-benar yang kalian lakukan dalam keseharian kalian masing-masing. Nah, ini tuh bisa berbeda antara Mas Fatih sama Mbak Farah. Beda jamnya, beda kebiasaannya. Kalau Mas Fatih mungkin sarapan dulu baru mandi. Kita Iya dah. balik ya jadi. Ini, sarapan dulu baru mandi ya. Itu atau nonton TV dulu baru makan malam gitu kan beda-beda setiap orang kebiasaannya Iya beda deh. beda. Mm-mm. Gitu nah itu tadi ya contoh bahasa Iya Inggrisnya deh. get up atau wake up ini itu memang tulisannya pakai up gitu tapi ini bacanya up ya Mbak Iya, iya. Farah dibaca apa Mbak Oke, Farah Ustazah. get up ya bukan get up. Itu, jadi memang tulisannya begini tapi cara bacanya berbeda. Makanya nanti kalau tadi Mas pakai kan cari kosakata tadi di kamus ya. Nah, di kamus itu ada cara membacanya juga. Yang ada garis miringnya gitu. Ini dibacanya seperti apa gitu. Tuh, karena kalau bahasa Inggris itu biasanya tulisannya sama cara membacanya itu berbeda. Tuh ini Iya get deh. up, ini mandi, take a bath atau take a shower tadi yang tadi take a shower. Ini have breakfast. Tadi breakfast itu sarapan. Terus go to school, pergi ke sekolah. Nah ini kan tiap anak beda. Ada yang nggak pakai breakfast dulu, dia langsung berangkat sekolah. Terus nanti di sekolah, setelah belajar dia have lunch, makan siang. Sampai di rumah watch television. Gitu. Nah, kalau tidur siang itu namanya, kok ini salah saya ya. Ini tidur siang sih tak gantinya. Oh iya. Sekarang ini kita dulu. Tidur. Ya, kalau tidur siang itu take nap. Tidur siang itu take nap itu tidur yang singkat, nggak lama-lama banget gitu. Nggak sampai berjam-jam, 5 jam, 6 jam gitu. Itu sleep namanya. Sleep itu kalau malam karena lama, durasinya panjang. Jadi berjam-jam itu ini itu sleep. Tapi kalau take nap itu biasanya siang hari dan hanya beberapa jam saja. 1 jam, 2 jam. Itu bahasa Inggrisnya take a nap. Ini dibacanya take a nap. Itu kalau ini pas malam hari itu durasinya lebih panjang, lebih lama.
Nah, itu bahasa Inggrisnya sleep. Nah, yeah. Now we are going to learn about sentence. The example sentences are about daily activity. Coba Mbak Farah dibaca ini yang atas. Pelan-pelan aja satu-satu, nggak apa-apa. Now we are going to learn sense. Sen apa itu Ustazah? To learn about sentence. The example Nah, sentence. sebentar. Ini Mbak Farah, ini the, kalau setelahnya itu huruf E, O, E, O, A, I, U, E, O, itu the-nya dibaca di example. Nah, kalau kan ini the ya, bacanya itu the. Tapi setelah the itu ada kalimat yang awalnya E, A, I, U, E, O, ya, huruf vokal A, I, U, E, O, itu the ini dibaca di example. Kalau ini bukan A, I, U, E, O, awal kata ini, itu dibaca the. Paham, Pak Farah? Kayak misalkan di activity. Nah, itu kan setelah di terus activity itu kan awalan huruf activity-nya adalah A. Maka ini dibaca di activity. Tapi kalau setelah the itu hurufnya money misalkan. The money itu pakai the. Saya tulis di sini. Cara bacanya. Terus apa yang mulai sekarang? Udah mau ke kamar mandi sebentar ya deh. Oke. Ya deh. Ya. Ya, misalkan kayak gini ya. Nah, ini kalau ini dibacanya the example. Kalau yang ini bacanya the money. Gitu. Mbak Farah, paham? Paham Ustazah. The example terus? The example sentences are about daily activity. Oke. Kalau yang ini tadi cuma sentence gitu aja. Itu artinya satu kalimat aja. Jadi sekarang kita akan belajar membuat kalimat gitu. Tentang kalimat. Kalimatnya satu tok di sini sentence. Nah, ini. Tapi kalau di sini ada tambahan s. Jadi sentences itu kalimat-kalimat. Jadi the example sentences berarti contoh kalimat-kalimat. Jadi kalimatnya banyak, nggak cuma satu. Gitu. Kalau satu sentence aja, satu kalimat sentence. Kalau di sini ditambahin s atau es ya, itu jadi banyak. Sentences itu kalimat-kalimat dari aktivitas sehari-hari. Nih, ini contoh kalimat-kalimat sehari-hari dalam bahasa Inggris. My brother plays video games every afternoon. Artinya apa, Mbak Farah? Nggak tahu Ustazah. Yang nomor satu. My brother plays video games every afternoon. Ini sudah mencakup beberapa aspek. Ya. Kakak saya melihat game di siang hari Ustazah. Bukan melihat ya, plays itu bermain. Main. Jadi kakak laki-laki saya, brother itu kakak laki-laki. Kalau sister itu perempuan. Ya, ini
bisa kakak, bisa adik ya. Tinggal nanti dikasih my younger brother atau my older brother gitu. Kalau my younger brother berarti adik laki-laki. Kalau older brother berarti kakak laki-laki. Kalau sister itu saudara perempuan. Jadi sebenarnya bukan kakak atau adik ya, kita nggak bisa sebut gitu. Ini namanya saudara laki-lakiku gitu. Karena ini bisa jadi my elder brother atau my younger brother itu. Kalau younger itu adik yang lebih muda, saudara laki-laki yang lebih muda, younger itu adik laki-laki. Kalau elder, my elder brother berarti kakak laki-laki, elder lebih tua. Nanti kalau sister jadi kakak perempuan, my elder sister berarti kakak perempuan, my younger sister berarti adik perempuan. Ya, plays itu bermain, video games ya, bermain permainan video games setiap afternoon, setiap sore menjelang malam itu afternoon. Kamu revisi ya. Itu. Oke, yang nomor 2 Mas Fakih sudah balik belum? Belum Ustazah. Oh belum balik. Oke, yang nomor 2 my family and I go to the beach every weekend. Nah ini ya, go to the beach, the aja bukan di tapi the. Soalnya ini ada B bukan A I U I O. My family and I go to the beach every weekend. Jadi keluarga saya dan saya pergi ke apa beach Mbak Farah? Ya Ustazah. Kalau beach apa Mbak Farah? Kurang tahu Ustazah. Beach itu pantai. Oh. Ya, yang terakhir ini. Ya, ini. Dengan. Oh, saya taruh di belakangnya ya. Di belakang. Di bawahnya artinya ya. Ya Ustazah. Ya. Hmm. Ya. Kemudian yang kedua. Baca. Setiap sore. Jadi afternoon itu sore menjelang malam. Mau maghrib. Yang lain ada pertanyaan? Ada evening, ada afternoon, ada noon. Terus ini saya presentasi siapa? Mbak Tika. Kita belum balik. Kita punya Mas Afif. Oh, ada tamu terus dia dipanggil sama ya, my family and I go to the beach every weekend. Beach itu pantai. Terus ini. Kita nunggu Afif, ayo Afif. I take a breakfast around 8 apa bahasa Inggrisnya? Mas Fakih? Oh, Mas Fakih sudah kembali. 8 apa bahasa Inggrisnya? Eh, Naik. Cake. Jadi saya sarapan sekitar pukul 8. Ya. Jadi, I usually go to the soccer field in the morning. Apa artinya? I usually go to the soccer
soccer field in the morning. Apa Mas Fakih? Tahu? Saya Apa tuh? ini loh artinya kali ini loh. I usually go to the soccer field in the morning. Enggak ada. Saya, I itu saya. Iya. Usually itu dia, saya. Go to the itu pergi. Go itu pergi. Soccer field itu apa? Tahu nggak Mas Fakih? Pondok. Enggak ada. Lupa. Lapangan sepak bola. Ini soccer field itu lapangan sepak bola. Sangat omong ya. Ya, ini lapangan sepak bola. In the morning. Di putih merah. Sambilan maksudnya. Di pagi hari. Morning itu pagi. Ini saya makian Pagi dulu hari. ya. Oke. Tapi sudah selesai belum? Enggak ada. Ya. Baru menit satu, Mas. Nah, ini nah ini greeting atau ucapan atau sambutan gitu ya biasanya. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore itu ya. Beda-beda. Jadi kalau selamat sore itu pakai good afternoon. Good afternoon. Kalau selamat malam pakai good evening. Mbak Vitanya melawan enggak? Kalau selamat pagi, good morning. Good morning. R-nya itu nggak dibaca R jelas gitu ya. Jadi R-nya itu agak-agak hilang. Good morning. Good afternoon. Masih ada yang Good evening. Oh masih? Tuh. Apa Mbak Farah kalau selamat pagi? Good morning dah. Jadi kalau nanti masuk ke kelas pagi-pagi nyapa siswanya gitu ya. Ya jangan pakai selamat pagi anak-anak itu. Paginya good morning students. Coba sekali-sekali. Good morning students. Selamat pagi anak-anak. Itu terus. Iya, pagi How deh. are you? Gimana Mas Fakih? Kenapa Mas Fakih? Ya ada. Oh kirain mau ngomong apa gitu tadi. Coba. Good morning students. Gitu gimana Enggak Mas deh. Fakih? Gak apa-apa, coba Enggak, dulu. cuman ngomong good morning. Good morning sih udah. Oke. Iya. Itu udah bagus. Good morning sih udah. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Gitu ya. Terus how are you? How are you? Atau boleh pakai how do you do juga boleh. How do you do? Atau how are you? Itu menanyakan gimana kabarmu hari ini. Baik. How are you gitu atau how do you do gitu. Jadi biasanya pagi-pagi itu kalau nyapa siswa itu hello, good morning students, how are you today? How do you do today gitu. Jadi gimana kabarmu hari ini gitu. Kabarnya apakah lagi sedih, lagi sakit atau lagi gimana gitu.
Biasanya jawabannya I'm fine, great. Gitu. Saya oke, saya baik-baik aja. Saya dalam kondisi yang sangat bagus. Are you? I'm fine, great. Iya dong. Atau how are you doing gitu ya? How are things? Atau how is it going gitu? Nggak formal ya. Who are you? Dalam kalau ketemu Apa teman jawabnya deh? ya, how are you? Kan tanya kabarmu gimana gitu. Nah, nanti jawabannya tergantung. Kalau misalkan yang kamu tanyakan Ya itu ada. sedang sakit, ya nanti dia jawab, dia akan jawab ya dia sedang Ya. sakit. I'm sick gitu. Kalau misalkan Mas Fakih nih tanya Mbak Farah, hello, good morning Farah, how are you today? Gitu ya, how are you atau how do you do today? Gitu. Lah Mbak Farah itu hari itu pas kamu tanya ini tuh dia lagi sakit, Mbak Farahnya lagi sakit. Nah nanti Mbak Farah akan jawab I'm bad gitu. Saya tidak dalam kondisi yang bagus gitu. I'm bad, berarti itu buruk atau I'm sick gitu. Aku sedang sakit. I'm sick, sedang sakit. Tuh. So, kalau sedih nanti Mbak Farah jawabnya I'm sad, 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 sad itu dia sedang sedih. Kalau lagi sakit, I'm sick, dia sakit. Itu tergantung ya. Kalau dia lagi nggak sakit, nggak sedih, nggak apa-apa, dia lagi sehat, lagi seneng gitu ya. Jawabannya I'm fine. Bisa tulis di sini ya. Ini ya, how are you? Ini kan gimana kabarmu gitu. Nah, ini kalau lagi sakit nanti dijawab I am, I am. Ini ya tulisannya AM, tapi bacanya I am sick. Ini saya, saya sedang sakit. Atau I am sad. Nah, ini artinya saya sedang sedih. Atau I am happy. Jadi ini saya sedang senang, bahagia, sedang senang atau sedang bahagia itu. I am fine. I am fine. Ini juga artinya saya sedang baik-baik saja. Sedang dalam kondisi yang oke gitu ya. Ini kalau how are you doing ini nggak formal ya. Kalau ini di nah, nggak kelihatan. Iya jawabannya bisa macam-macam, tergantung yang ditanya ini tuh lagi apa, lagi sedih, lagi senang, lagi bahagia, atau lagi apa. Iya deh. Ini sapaan kalau pertama kali ketemu atau apa. Nah, ini bisa juga dipakai how are you doing itu, tapi ini tidak formal ya. Kalau tidak formal berarti tidak bisa dipakai ketika dalam kondisi yang formal. Misalkan di kelas, misalkan mengajar, itu kan formal harusnya. Nah, kalau misalkan Mas Fakih ketemu Iya. Mbak Farah aja itu baru pakai yang informal. Jadi kayak kalau bahasa Jawa itu bahasa Jawa baku dan tidak baku. Kok bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Berarti kalau bahasa Indonesia itu bahasa baku apa bahasa Hmm. tidak baku gitu. Jadi kayak kayak gini. Hey bro, piye kabarmu? Nah, itu kan tidak formal ya, itu tidak boleh. Hey bro, gimana kabarmu? Nah, itu tidak formal. Iya. Jadi tidak boleh dipakai di kelas, dipakai di event-event formal tuh tidak boleh. Bolehnya Oke. kalau sama temen aja gitu berarti. Hey bro,
how are you doing? Kayak gitu. Iya. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam situasi yang formal, misalkan di kelas, di sekolah, itu pakai yang formal ya. Hi, good morning. How are you today? Kayak gitu. Ini biasanya kalau anak-anak sekelas tuh lucu-lucu sekarang. Kalau ditanya gurunya, Hi, good morning. How are you today, students? Itu nanti mereka tuh jawabnya aneh-aneh. Aku apa? I'm Iya. hungry. I'm hungry itu lapar. Saya lapar Pak Guru gitu. Dia macam-macam anak-anak itu jawabnya. Gitu. Oke, next. Mati tah Mas Fakih? Enggak kan? Oh, siapa yang WA saya? Oh, enggak. Ya. Saya tadi deh. Oh, tapi udah bisa ya. Oh, yang tadi suaranya Iya. enggak. Ini tadi ya. Oke, Ya, nggak kedengeran. oke. Heeh. Oke. Ya, wifi-nya naik turun. Nih, Iya, nggak kalau apa. dipakai Zoom agak berat wifi-nya naik turun. Kadang agak lemot. Iya, mungkin suaranya delay mungkin di sana ya. Agak delay. Itu terus. Nah, itu tadi kalau ucapan sambutan ya. Kalau ini kalau mau apa? Kalau mau farewell, farewell itu perpisahan. Atau kalau udah selesai, misalkan eh, Hi dude, good morning, how are you? Terus, habis itu ngobrol, cakap-cakap, habis itu pembelajaran segala macam cakap-cakap. Nah setelah itu kan setelah selesai nanti harus mengucapkan perpisahan atau farewell. Farewell itu ini bacanya farewell itu artinya perpisahan. Kalau farewell party artinya pesta perpisahan. Farewell party nanti Oh kan iya deh. banyak kalimat gitu farewell party. Farewell party itu eh, peringatan untuk perpisahan, kisah kenang kayak gitu. Farewell party ini ya goodbye. Kalau pas malam boleh good night gitu, tapi kalau nggak malam jangan pakai good night. Night itu malam. Jadi good night itu selamat malam. Nah, Bilang. goodbye. Ini artinya selamat tinggal, itu sudah selesai. Atau bisa juga have a nice day ya, gitu. Kalau misalnya habis ngobrol-ngobrol sama Mbak Farah, terus habis itu ngomong, oke Farah, I have to go, have a nice day. Ya, I have a nice day. Itu ucapan untuk selamat tinggal. Tinggal. Atau nice meeting you, atau nice to see you. Oke Farah, nice to see you, goodbye. Kayak gitu, senang bertemu denganmu. Take care, hati-hati. See you soon. Nih, see you soon. Kan berarti ya, watch itu melihat, see itu juga melihat, tapi watch itu lebih kayak melihat televisi, melihat bioskop, kayak gitu. Kalau see itu melihat sepintas. Tapi kalau di sini, see you soon itu artinya sampai jumpa kembali. Take care artinya Ya. jaga diri, hati-hati, take care. See you later, see you soon. Itu artinya sampai jumpa kembali. Nanti ketemu lagi ya, kayak gitu. See you soon. Itu. Oh, kalau yang ini Ya deh. ucapan. Hmm. Oke, sudah paham, Mas Fakih, Mbak Farah, ada yang ditanyakan? Insya Allah nggak ada. Oke, terus ini special expression, spesial ini apa? Spesial, tulisannya spesial, spesial, tapi bacanya spesial. Spesial expression. Nah, jadi ini spesial itu khusus. Spesial itu sesuatu yang khusus.
sesuatu yang istimewa gitu, hanya untuk yang tertentu aja, enggak untuk semuanya ya. Jadi spesial itu ungkapan-ungkapan untuk untuk konteks tertentu itu. Kalau expression itu ungkapan. Misalkan ini good luck. Itu artinya semoga kamu mendapat keberuntungan ya. Ini kalau seperti PPT-nya saya kirim ya. Happy Iya deh. birthday itu selamat ulang tahun. Happy New Year, selamat tahun baru. Kayak gitu. Excuse me, ini tulisannya dulu ya. Tapi bacanya excuse me, pardon me. Maaf gitu. Oh, mohon maaf gitu. Kalau permisi itu kalau dalam bahasa Indonesia. Permisi kalau kita mau lewatin orang atau kalau mau ngambil sesuatu atau apa dari dekatnya orang atau apa kan kita biasa permisi gitu. Permisi ya gitu. Iya Nah, deh. itu bahasa Inggrisnya excuse me atau pardon me ya. Nah, ini kok banyak spesifik. Hmm. Ini ada jam istirahat apa enggak deh? Apa lanjut sampai jam 12? Kenapa Mas Fakih ada sesuatu atau gimana? Ada jam istirahat apa lanjut sampai jam 12 tadi? Lanjut, insya Allah lanjut. Tapi kalau Mas Fakih mungkin ada kesibukan Iya atau deh. apa? Enggak. Ya insya Allah saya lanjut ya terus nanti sampai selesai aja. Sampai selesai materi saya. Nanti baru Iya. istirahat ya. Oh ya. Mau istirahat dulu tak? Iya soal. Iya dikit. Oh gitu, mau istirahat dulu. Nanti dilanjutin lagi Ya gitu juga. tak? Iya terserah Ustaz sih. Iya, kalau ini tadi saya lanjut aja terus nanti kalau udah selesai baru saya matikan Zoom-nya gitu. Harus istirahat. Iya deh. Iya. Kalau istirahat mau istirahat berapa menit? Lima menit aja deh. Oh, oh cuma 5 menit. Bilang detik kamu. Oke, 15 menit ya. Saya mulai lagi jam 10 ya. Iya deh. Biarin Zoom-nya ini. Iya. Enggak apa-apa. Itu ya Mbak Farah. Lu biarin nggak di mau dilanjut. Bentar, bentar. Oke, ya udah istirahat dulu, enggak apa-apa. Keluar dulu dari Zoom ya. Tapi nanti balik Iya lagi deh. jam 10 ya. Sekarang kan jam Iya deh. 9.45. Nanti jam 10 Iya. balik lagi. Oke? Iya Ustaz deh. Oke. Mbak Farah gimana? Halo?
Oh, Mbak Farahnya udah pergi duluan. Mbak Farahnya udah keluar. Oke, gitu ya Mas Taki ya. Nanti saya mulai lagi jam 10 ya. Oke, Ya, nggak ada Assalamualaikum. Mbak Farah. Iya, udah Ya, keluar. Waalaikumsalam. Ya, jam 10 ya. Ya, Ustaz.